Halo, salam leadership wisdom. Saya Daniel Ronda. Kali ini saya membahas tentang satu topik kepemimpinan dengan tema pemimpin makan terakhir. Ini terambil dari buku yang ditulis oleh Simon Sinek yang berjudul Leaders Eat Last. Buku ini sudah diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Saudara bisa membacanya, saudara bisa membelinya, dan buku ini menarik. Kenapa judulnya agak aneh ya? Pemimpin makan terakhir, Leaders Eat Last. Karena waktu buku ini ditulis, dia terinspirasi dari kunjungannya ke marinir atau tentara marinir di Amerika Serikat. Dan waktu dia melihat tentara itu makan, ternyata yang makan duluan bukan pemimpinnya, bukan yang senior duluan, yang junior terakhir, tetapi justru sebaliknya, yang junior duluan makan, yang terakhir yang seniornya baru makan. Dan itu membuat sesuatu yang memiliki filosofi khusus, di mana itu menciptakan orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang mengikut, orang-orang yang dipimpin akan memberi loyalitas yang terbaik, memberikan diri yang terbaik, karena pada waktu dia di dalam organisasinya, di ketentaraan itu, dia dihargai, dia diberikan nomor satu bahkan waktu makan. Nah, itulah yang menyebabkan buku ini ditulis. Leaders Eat Last, pemimpin makan terakhir. Tentu bukan fokusnya kepada makan, tetapi ini kepada filsafat, filosofi dalam kepemimpinan. Nah, bercermin dari inspirasi buku ini, maka saya mengajak saudara melihat bagaimana para pemimpin, entah itu pemimpin rohani, pelayanan di gereja atau organisasi-organisasi rohani, atau orang-orang di organisasi sekuler, perlu menciptakan loyalitas bagi orang-orang yang dipimpinnya, lalu bagaimana dia menciptakan kerjasama sehingga terjadi keberhasilan dalam kepemimpinan, berhasil dalam pelayanan gerejanya maupun pelayanan organisasinya. Bagaimana caranya menciptakan loyalitas? Karena ini yang menjadi masalah dalam pelayanan rohani maupun juga dalam pelayanan-pelayanan sekuler lainnya. Seringkali tidak ada loyalitas dari bawahan, tidak ada loyalitas dari jemaat, karena mereka, saya yakin, tidak dihargai, tidak mendapat perhatian. Kadang-kadang pemimpin organisasi fokus kepada diri mereka, anggaran hanya berpusat pada mereka. Semua hal-hal aturan difokuskan kepada kepentingan mereka, sehingga mereka tidak loyal lagi. Bahkan mungkin sering diciptakan sesuatu yang menyebabkan mereka merasa tidak dihargai. Bagaimana menciptakan loyalitas di dalam organisasi, dalam gereja, sehingga orang-orang yang kita pimpin itu memberi diri dengan penuh semangat, bekerja sama, dan membuat keberhasilan dalam pelayanan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah pemimpin harus membuat rasa aman dalam organisasinya. Ancaman eksternal itu dapat dihadapi oleh organisasi, pelayanan, dan sebagainya bila tidak ada ancaman internal. Artinya, misalnya dia seorang gembala, jemaat harus tercipta, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang melayani, jemaat dan semuanya merasa aman dalam organisasi itu, merasa nyaman bergabung dalam gereja, merasa nyaman juga melayani di organisasi. Jadi pemimpin perlu menciptakan rasa aman. Misalnya bukan hanya soal uang, tetapi bagaimana mereka dapat bekerja dengan baik tanpa bully, tanpa tekanan, tanpa marah dan sebagainya, tetapi mereka merasa
bahwa waktu mereka bekerja, mereka dihargai, mereka diapresiasi, mereka merasa bahwa apa yang dikerjakan itu baik, sehingga para pemimpin menciptakan rasa aman dan nyaman bagi orang-orang yang dilayaninya. Kalau dia terancam di dalam, ia tidak akan mungkin mampu memikirkan bagaimana cara menjangkau keluar. Kalau dia merasa tidak aman, maka akan terjadi konflik-konflik di dalam, saling menyerang satu kepada yang lain, saling menggosipkan, saling menghancurkan, bertemu untuk saling menyerang. Dalam ibadah-ibadah, dalam rapat kita saling menghajar satu kepada yang lain. Tidak ada rasa aman dan nyaman. Orang tidak akan pernah loyal terhadap suatu organisasi bila dia tidak ada rasa aman di dalamnya. Jadi penting menciptakan rasa aman dan nyaman di organisasi. Yang kedua adalah pemimpin merawat manusia. Artinya, seringkali gembala misalnya mengatakan bahwa jemaatnya itu punya potensi untuk mencapai tujuan gereja. Potensi itu apa maksudnya? Jangan menjadikan jemaat itu komoditas. Jangan menjadikan, kalau saudara pemimpin daerah, pemimpin wilayah, ataupun pemimpin sinode seperti saya, jangan berpikir bahwa gembala itu komoditas untuk mencapai tujuan saudara. Mereka adalah manusia yang dihargai, diberikan pemberdayaan, dikuatkan, didorong, didoakan, diberi semangat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kemudian berkomitmen berjuang untuk pelayanan. Saya menantang pemimpin rohani seperti gembala, ketua daerah, ketua wilayah, ketua bahkan kami sendiri. Ayo, tolong perhatikan gembala kita. Tolong perhatikan pekerja kita. Kita tidak bisa memberikan mungkin uang kepada mereka dalam pergumulan mereka. Tapi paling tidak kita mendoakan mereka. Kita mendukung mereka. Kita menyebarkan pergumulan-pergumulan mereka lewat pokok-pokok doa kepada semua orang-orang yang kita menjadi tanggung jawab pelayanan kita. Sehingga mereka merasa dirawat sebagai manusia, dirawat sebagai pekerja, dirawat sebagai pelayan. Begitu pula jemaat. Ketika Bapak Ibu Saudara mengharapkan mereka terlibat dalam pelayanan penginjilan, pelayanan mendukung pembangunan gereja, program-program, rawatlah jemaatmu sebagai manusia. Jangan lihat dia sebagai komoditas. Sehingga saudara hanya mengunjungi orang-orang yang kaya, yang punya uang. Saudara tidak mempedulikan mereka yang miskin dan menderita. Hati-hati. Mereka bukan komoditas, mereka bukan potensi, mereka bukan dilihat dari apa yang mereka beri dalam kehidupan mereka tiap bulan. Tetapi semua manusia berharga dan sama di mata Tuhan. Dan saudara harus merawat mereka, mendoakan mereka, mengunjungi mereka, memperhatikan mereka, mendengarkan mereka. Penting sekali pemimpin itu merawat manusia. Yang ketiga, pemimpin harus memperhatikan hasil kepemimpinan itu dalam jangka panjang. Jangan mengharapkan perubahan-perubahan hari per hari, tapi coba berikan rasa aman, rawat manusia, nanti buat program-program panjang, lalu coba lihat nanti evaluasi itu per 6 bulan, per tahun. Pasti Bapak Ibu akan melihat perubahan. Jangan mendesakkan hasil dengan sesuatu program pendek dan singkat untuk melihat hasilnya, tapi membuatnya dalam jangka panjang. Maksudnya adalah kita membuat sesuatu penilaian evaluasi dengan program yang bersifat panjang, sehingga Bapak Ibu akan melihat hasilnya. Ingat, buku Simon Sinek ini sangat menginspirasi saya, dan saya harap saudara menginspirasi para pemimpin untuk menciptakan loyalitas, untuk menciptakan tim kerjasama yang membuat mereka mau mengerjakan dan memberi yang terbaik. Ketika pemimpin tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi justru menciptakan rasa aman, merawat serta melihat program ini dalam jangka ke depan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan organisasi dapat bertumbuh dan berkembang. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara.